Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Pertama-tama yang kami hormati Ibu Dr. Endang Pandandari SHMHCN dan Ibu Dr. Anda Setiawati SHMH selaku dosen mata kuliah Hukum Kondominium. Di sini izinkan kami mempresentasikan hasil penelitian kami jurnal mengenai kajian terhadap putusan nomor 391/PDTG/2022 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai pengelolaan rumah susun dan tanggung jawab hukum pengelola pada apartemen Sudirman Mansion sesuai dengan hukum yang berlaku. Penelitian ini dibuat oleh yang pertama saya sendiri Pinka Nur Ainiyah, yang kedua Cindy Agustiani dan Rizka Zalvia Maharani. Baik, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang yang sudah kami buat, di mana perkembangan urbanisasi yang sangat pesat di kota-kota besar seperti Jakarta contohnya telah menimbulkan tantangan signifikan dalam penyediaan hunian yang memadai. Keterbatasan lahan perkotaan mendorong pertumbuhan rumah susun sebagai solusi hunian vertikal yang efisien. Sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, merupakan bangunan gedung bertingkat yang terdiri dari beberapa unit tempat tinggal yang dapat dimiliki secara terpisah namun dikelola bersama, dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Selanjutnya, Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun atau yang biasa dikenal dengan P3SRS berperan sebagai badan hukum yang mewakili kepentingan kolektif pemilik dan penghuni unit rumah susun. Badan yang bertanggung jawab atas pengelolaan wajib memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pengelola menjalankan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga yang disepakati bersama. Baik, selanjutnya menurut pasal 75 ayat 4 memberikan kewenangan kepada P3SRS untuk menunjuk pengelola baik berbentuk badan hukum maupun perorangan yang bertugas menjalankan operasional sehari-hari rumah susun. Sehingga adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas pengelola dapat menimbulkan masalah hukum seperti yang kami angkat dalam kasus putusan nomor 391/PDTG/2022 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana adanya kelalaian pengelola dalam menangani permasalahan di apartemen Sudirman Mansion yang mengakibatkan kerugian bagi para penghuni. Selanjutnya, studi kasus apartemen Sudirman Mansion berdasarkan putusan nomor 391/Perdata Gugatan /2022 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kasus ini bermula dari gugatan 5 penghuni apartemen Sudirman Mansion, yaitu pertama, Prasojo Winarko sebagai penggugat 1, kedua, Karera Darmawan sebagai penggugat 2, ketiga, Evi Irawan sebagai penggugat 3, keempat, Billy Loharjo sebagai penggugat 4, 5. Lili Supianingsih sebagai penggugat 5. Terhadap Agnes Josia Besare selaku property manager to building management Sudirman Mansion karena dianggap lalai dalam menjalankan tugasnya. Gugatan ini dilayangkan karena kerugian material dan ketidaknyamanan yang diderita penghuni, yang juga menilai penunjukan pengelola tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar PPRS maupun Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 133 Tahun 2019. Selanjutnya, para penghuni mengajukan gugatan atas dasar yang pertama, kelalaian pengelola dalam tugas, seperti tidak memperbaiki kerusakan fasilitas bersama, tidak ada penanganan yang memadai terhadap kebakaran, dan buruknya sistem keluar masuk barang. Yang kedua, pengelola dianggap tidak berbadan hukum, tidak memiliki izin usaha yang sah, dan tidak memenuhi syarat sebagai pengelola rumah susun sesuai aturan hukum, di mana tindakan tersebut dianggap sebagai perbuatan melawan hukum sesuai pasal 1365 KUH Perdata. Selanjutnya, pengelolaan yang dilakukan oleh Agnes Joselia Besare tidak berjalan dengan baik, yang berdampak langsung pada kerugian para penghuni, di mana sebagai bukti penggugat 3, Evi Irawan, mengklaim mengalami kerusakan barang-barang di unit apartemennya karena ketidaktepatan dalam prosedur keluar masuk barang. Selanjutnya, di sisi lain, penggugat 4, Billy Loharjo mengalami kerugian akibat kebakaran yang terjadi di unit atas apartemennya, yang menyebabkan kerusakan pada unitnya meskipun kebakaran tersebut bukan disebabkan oleh tindakan tergugat. Para penggugat lainnya, Prasojo Winarko, Karera Darmawan, dan Lili Supianingsih juga mengungkapkan ketidakpuasan terhadap pengelolaan yang tidak transparan dan pengabaian terhadap masukan serta keluhan mereka. Selanjutnya, putusan hakim
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara nomor 391-PDTG-2022-PN Jakarta Selatan menyatakan bahwa Agnes Joselia Besara ini telah melakukan perbuatan melawan hukum karena terbukti lalai dalam menjalankan tugas sebagai pengelola apartemen Sudirman Mansion. Ia tidak memenuhi ketentuan hukum seperti berbadan hukum, memiliki izin usaha yang sah, dan tidak kompeten menangani situasi darurat maupun pemeliharaan fasilitas sebagaimana dalam pasal 22 ayat 1, 2, dan 3 bab 9 tentang penunjukan tugas, hak, dan kewajiban pengelola serta larangan bagi pengelola. Dengan demikian, atas dasar itu Hakim menghukum Agnes untuk menyampaikan permintaan maaf terbuka melalui surat kabar nasional Kompas dan Bisnis Indonesia dalam waktu 14 hari. Jika tidak dipenuhi, ia diwajibkan membayar kompensasi sebesar 800 juta rupiah dan kerugian tambahan, serta dikenai sita jaminan atas aset pribadinya dan denda harian sebesar 1 juta rupiah per hari keterlambatan. Yang terakhir yaitu kesimpulan, yang mana dalam putusan ini menekankan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan pengelolaan rumah susun, yang mana pengelola Agnes Joselia Besari ini terbukti lalai dalam pemeliharaan fasilitas bersama apartemen Sudirman Mansion, menyebabkan kerugian material dan ketidaknyamanan bagi penghuni. Peran P3SRS sangatlah penting dalam memastikan penunjukan pengelola yang memenuhi syarat hukum yang berlaku dengan tujuan untuk menjaga kualitas pengelolaan rumah susun dan melindungi hak-hak para penghuni, yang dimana P3SRS ini harus bertindak secara selektif dan sangat hati-hati dalam memilih pengelola agar tidak mengabaikan kewajiban hukum yang dapat merugikan penghuni. Kasus yang terjadi pada penghuni mengingatkan kita akan pentingnya penerapan peraturan yang sangat ketat dalam pengelolaan rumah susun untuk memastikan kesejahteraan dan kenyamanan penghuni, serta mencegah kerugian akibat kelalaian atau pengabaian tanggung jawab. Sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih.